Mewarna-warni suara anak bangsa hanya di PPI Belanda Podcast. Buat teman-teman podcast PPI Belanda yang lagi dengerin, untuk download aplikasi Transfest di App Store atau Play Store. Transfest juga nggak ada hidden fee yang dikenakan setelah lo ngelakuin transaksi. Plusnya lagi nih, kalau lo pakai kode referral PPI Belanda 898473, itu lo bakal dapet gratis biaya transaksi pertama kali. Transfest, cara paling mudah dan nyaman untuk kirim uang ke mancanegara. Halo, oke. Gimana, Col? Oke, selamat datang kembali di podcast PPI Belanda bersama gue, Wira. Maaf kalau gue terlalu sering tampil. Ya, karena lo yang dedicated. Nggak gitu, Bang. Gue ngeliat Instagram PPI Belanda, kenapa muka gue doang? Terus foto gue sama terus kan? Oke. Jadi gue di sini udah sama teman gue. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Icol. Ya, nama gue Faisal Amir, biasa dipanggil Icol. Saat ini lagi studi di Wageningen University and Research di jurusannya Environmental Science, spesialisasinya di Environmental Policy and Sustainable Development Diplomacy. Oh, lu tuh sama kayak Citra ya? Iya. Karena kayak gue denger untuk teman-teman yang udah nonton Watch That Weekend, karena Citra sempat tampil juga ya di Watch That Weekend, gara-gara gue juga. Jadi kayak dia memperkenalkan diri terus kayak environmental science panjang banget gitu. Jadi sama persis sama lo ya? Iya, cuman di bedanya Citra itu dari Forest Nature Conservation, kalau gue dari Environmental Science kan. Jadi development diplomasinya itu tracknya bisa diikuti 4 jurusan yang beda. Oke. Oke, boleh ceritain dikit gak lu belajar tentang apa aja segala macam? Belajarnya sih lebih ke environmental policy-nya itu kayak ke regime, climate regime, kemudian biodiversity regime, terus gimana sebenarnya landscape dari international policy terkait dengan environment itu seperti apa, kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan, kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi hari ini gue nggak mau ngebahas itu karena ya seperti kalian semua tahu, beberapa minggu yang lalu kali ya, pemerintah bersama DPR mengeluarkan kebijakan baru, yaitu meleburkan Dikti bersama Diknas gitu kan. Dan kita nih bukan, obviously we're not expert on that area, cuman kalau katanya Bambang Brojonegoro ada triple helix, ada akademisi, pemerintah dan private institution, ya kita menurut gua kita sebenarnya ya walaupun kacung-kacungnya doang, walaupun keset musolanya doang, tapi kan tetap termasuk gitu loh. Ya walaupun kita nggak megang stake apa-apa, cuman I think we can consider ourselves as pelaksana lah, atau ya walaupun people who involved in that area aja sebenarnya gitu. Dan kita bukan expert gitu. Menurut lu gimana, Col? Kayak first hand lu ngeliatnya gimana? Is this a good thing or a bad thing in general? Atau menurut lu ada kayak a catch, kayak perbedaan dikit gitu? I would say ini jadi, kalau dilihat dari kacamata public policy-nya ya, ini jadi kayak semacam kemunduran quote-unquote ya. Karena kita bicara soal keberpihakan atau komitmen pemerintah atau negara, dalam hal ini Indonesia. Tentu ketika riset itu menjadi satu kementerian sendiri dengan Dikti waktu itu akan bargaining power-nya akan lebih gede. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal anggaran, kemudian birokrasi dan lain sebagainya, mungkin akan lebih powerful kemudian dibandingkan ketika hari ini akan masuk lagi ke Mendikbud. Itu sih yang gue lihat. Cuman gue juga paham arahnya, pengennya semuanya integrated gitu. Iya, ngerti. Cuman ya walaupun belum tentu terapannya belum tentu seperti itu ya, karena tergantung menteri keuangannya gitu, mau ngasih duit berapa ke daerah riset ini gitu kan. Bukan cuma soal dana juga sih, cuman ini lebih ke wewenangnya, kemudian birokrasi prosesnya. Oh gitu ya. Terus kemudian iklim riset yang sudah ada sekarang tuh mau bagaimana? Karena kan yang gue lihat itu kan BRIN ini kan Badan Riset Indonesia Inovasi Nasional, itu kan dia akan meleburkan banyak lembaga, LIPI, kemudian
BPPT, Hmm. Batan juga kalau nggak salah, dan Lapan 8. itu jadi satu. Nah, integrated ini kan butuh proses yang juga nggak sebentar. Kalau misalnya kita lihat badan-badan lain yang dibentuk seperti apa yang kemarin pembinaan ideologi Pancasila itu kan baru 1 tahun baru kemudian bisa jalan. Nah, dengan ini yang tadinya di riset Dikti kemudian dileburkan lagi di Kemendikbud, kayak proses untuk catch up dan mulai bekerjanya ini pasti akan butuh waktu. Menurut gue itu sih. Oke. Kalau gue sih ngelihatnya, gue nggak ngerti sistem pemerintahan, mungkin lu yang jauh lebih belajar ya. Cuman kalau gue ngelihatnya Dikti dimasukin ke Diknas, harapan gue paling tinggi adalah supaya teman-teman yang dari jenjang awal juga udah ngerti like scientific process gitu, yang digunakan di Dikti segala macam di pendidikan tinggi gitu. Ya itu mah ya walaupun itu cuma abstrak banget ya, kayak nggak ada. Kalau ditanyain terus apa bentuk fisiknya, ya gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu. Ya gue bukan pelaksana juga, cuman menurut gue kalau emang mungkin bentuk fisiknya bisa seperti kayak pelatihan dari di pendidikan institusi pendidikan tinggi kayak PTN obviously, untuk masuk ke SMA atau SMP atau SD negeri supaya memperkenalkan lah metode ilmiah. Cuman menurut gua nggak perlu juga digabungin kalau itu gitu loh. Kayak bisa aja kerjasamanya dari sebelum dia masih berpisah juga harusnya udah masuk gitu ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih bawah gitu. Cuman seperti biasa kan kita di Belanda nih, Col. Lu ngerasain kultur akademis agak berbeda nggak sih di Indonesia sama di Belanda? Kerasa sih. Terutama sih dukungan akses ketika kita melakukan, misalnya gue ngerjain tugas paper, essay segala macam. Ketika gue di kampus Indonesia itu, directory jurnal yang bisa gue akses itu dari kampus secara resmi, yang dimana kampus tempat gue S1 waktu itu dikit dan terbatas gitu. Sementara ketika di sini kayaknya gue nggak pernah mengalami kesulitan akses jurnal. Begitu gue nemu judul, gue cari, dan itu langsung integrated dengan sistem di perpustakaan di kampus gue yang saat ini. Nah itu beda banget, itu kerasanya beda. Terus yang kedua, diskusi dan diskursusnya jadi lebih hidup, gue rasain di sini, dan egaliter antara misalnya dosen dan mahasiswa. Kayak misalnya pengalaman gue kemarin, approach terkait dengan ide riset untuk tesis misalnya, gue approach salah satu profesor di sini dan dia sangat terbuka terhadap ide-ide apapun. Jadi kayak kita ngobrol, ide lu apa, dia nanya idemu apa, kemudian gue waktu itu ngejelasin kayak gini, kemudian dia ngasih feedback yang sangat broad, dan kemudian bukan broad sih, insightful lah, dan dia mendorong gue untuk terus mencari, dia nyebutnya sebagai knowledge gap gitu. Nah itu sih yang menurut gue ketika nggak gue dapat di S1. Mungkin juga salah satunya juga faktor jenjang pendidikan yang gue jalani beda, cuman perbedaan kualitas riset does matter sih menurut gue juga. I have to taken into account. Do you think it will be affected by this merging of institution, atau menurut lo kayak masalahnya lebih abstrak lagi daripada itu, masalahnya malah ke perilaku atau behavior dari pelaksananya, atau menurut lo bargaining power bisa kayak jadi itu? I would say both sih sebenarnya. Dari ekosistem pendidikan yang mendukung, kemudian juga dari behavior atau analytical, what do you say, scientific temper. Nah, scientific temper lebih kerasa dengan orang-orang yang di sini gitu. Oke. Ya karena jadi podcast pertama gue di PPI Belanda itu tentang scientific temper sebenarnya. Jadi gue tuh udah pernah ngebahas ini sebelumnya, cuman nggak apa-apa lah dibahas lagi supaya ada uploadan gitu. supaya gue nggak kena SP, surat peringatan. Menurut lo kayak scientific temper ini harus dibangun dari mana sih? Apakah karena menurut gue gini, kayak kan kita sorry kita balik lagi deh ke BRIN dan segala macam gitu. Kayak menurut gue tentu dana riset Indonesia masih rendah banget kan. Kayak even Bambro juga ngomong GERD itu kayak gross expenditure on research and development itu sangat rendah, kayak 0, something, Korea 0,3, Israel 0,4 gitu kan.
Nah, menurut gue kayak kalau kita kayak Ahmad Zaki kan pernah tuh marah kan, kayak protes gitu segala macam. Menurut gue oke, fair, like he has a fair point that we do have a really low research and development budget. Cuman menurut gue kayak kalau lu marahin pemerintah soal kayak gini, lu kayak kalau lu obesitas lu marahin timbangannya gitu loh. Kayak kalau lu jelek lu marahin kacanya, bukan lu sendiri gitu, bukan malah operasi plastik gitu. Karena menurut gue kayak ya politisi kan pasti pragmatis kan. Mereka ngelihat public opinion itu seperti apa gitu, dan yang mereka butuhkan adalah suara gitu. Makanya semua kebijakan mereka pasti mendukung kepentingan konstituennya, dan jarang banget tuh ya konstituennya yang emang pelaksana akademis atau pelaksana research and development gitu kan. Nah makanya menurut gua karena itu kalau emang kita mau meningkatkan kualitas atau kuantitas riset nasional, yang harus dibangun tuh scientific tempernya gitu, bahwa masyarakat Indonesia in general lebih peduli soal research and development supaya kuping para elit ini tuh panas gitu loh. Kayak mereka nyadar bahwa ini tuh bisa ngebawa suara untuk kita nanti misalnya bisa ya satu isu yang bisa dijual di 2024 atau kelipatan 5 tahun selanjutnya. ya kan gitu kan. Menurut lu itu bener nggak point of view gue, atau menurut lu lebih beda lagi? Ya, gue sepakat sih dengan itu, bahwa kemudian masyarakat kita harus lebih diajarkan sih, harus lebih di encourage untuk melek terhadap research and development. Cuman poin gue dengan adanya peleburan ini jadi agak what is to say nggak make sense. Karena sebenarnya filosofi pendidikan dan filosofi riset itu kan berbeda. Betul. Kita lihat filosofi riset itu kan lebih membangun thinking, inquiry, dan reasoning kan. Kayak lu menemukan masalah, kemudian lu mencoba untuk menyelesaikan masalah itu lewat inovasi yang akhirnya lu cari tahu lewat riset gitu kan. Nah, sementara kayak pendidikan tuh lebih ke karakter, terus kemudian desire, dan kemudian pembentukan habit kayak gitu. Karena pendidikan ya, bukan Kementerian Pelajaran. Nah. Betul. Jadi kayak, dan lagi kan ini jadinya akhirnya kementeriannya jadi sangat besar kan. Betul. Dari ngurusin PAUD, kemudian sampai lu ngurusin riset, belum lagi kebudayaan. Ya, tari-tarian, wayang-wayang orang, itu lumayan besar sih. Gue ngebayangin Mas Menteri pusing nanti dia. Tapi kan dia udah biasa, kayak tadi lo ngomong, dia kan emang CEO super app bro. Emang broad gitu orangnya, mulai dari tukang pijit, tukang pos, ya kan? Jadi ada tukang bakso lewat. Enggak. Tenang. Itu paling om gue. Enggak. Bercanda. Ya maksudnya kayak emang doi demen nih yang berat-berat gitu. Cuman kayak ya tadi dari mana sih gue jadi lupa. Super yang lu bilang beda filosofinya gitu ya. Tapi apakah untuk yang tadi menaikkan scientific temper itu, apakah harus dirubah filosofi pendidikan kita agar mengakomodasi kebutuhan riset atau apapun? No, I would say no. Sebenarnya kan filosofi pendidikan udah kayak pembentukan karakter dan habit itu ya memang harus di situ stage-nya. Justru ya salah satunya critical thinking juga harus ada. Nah, filosofi riset itu sebenarnya lebih, kenapa gue berpikir bahwa dibedakan itu lebih ideal, karena ketika lo udah dalam satu stage lingkup pendidikan tertentu, setelah lo experiencing dengan karakter habit yang lo bangun, akhirnya lo punya critical thinking kan. Nah, critical thinking itu akhirnya lo merasa bahwa ada problem yang perlu diselesaikan. Nah, lo akhirnya meriset itu. Nah, riset itu, dari aktivitas riset itu yang menurut gue itu diperlukan satu tempat khusus, bukan satu tempat khusus sih, satu tempat yang tidak bisa, yang agak berbeda dengan ketika lo foundation education-nya lo terima gitu. Kayak gitu sih. Oke. Dan itu ngerti sih gue, dan tapi gue personally gue nggak pernah tuh mengenyam pendidikan nasional, kurikulum nasional gitu kan. Sementara lo yang tadi lo lahir dan tinggal dan besar di Pasuruan, Jawa Timur gitu, di SMA negeri
1 Pasuruan. SMA Negeri 1 Pasuruan. Jadi sekolah negara ya? anak negara. TK sampai SMA sampai kuliah PTN baru sekarang juga dibiayain negara Anda di sini. Jadi Anda jangan mengkritik pemerintah Anda, nanti tidak dibiayain lagi. makan nanti bang. Cuman kayak pengalaman lu, ya gue sih sekolah inter ya, jadi sebenarnya gue juga nggak fair banget kalau gue ngomong soal ini seolah-olah gue tahu apa situasi pendidikan Indonesia gitu. Lu sendiri dan menurut gue kayak lu akan membawa perspektif yang beda dari teman-teman gue yang sekolah negeri, karena sekolah negeri teman-teman gue ya SMA 70, SMA 6, SMA 8 Jakarta gitu. Sementara lu SMA 1 Pasuruan gitu. Kepikiran nggak sih atau mungkin kebangun nggak sih scientific temper itu di daerah-daerah yang lebih di luar? Ya back then di zaman gue sekolah ya. Jahiliyah. Yang masih bisa gue ingat. SD itu gue inget apa ya, berantem mulu gue inget. Okay. Layangan gitu ya. SMP dan SMA itu gue bisa bilang kayak gue jadi kayak nerima aja. Karena sistem pendidikan saat itu zaman gue ya, gue di 2000-an awal. Enggak 2000-an awal, 2000-an tengah. Jadi lu umur berapa sih? Itu jadi kayak ya udah datang, kemudian guru ngasih pelajaran tematik di setiap pertemuannya, kemudian ngasih tugas yang relate dengan itu. Bahkan yang bisa gue ingat kayaknya gue baru merasakan ada kerja kelompok itu ketika SMA mungkin ya, yang literally konten ya, secara konten kita nulis bareng sesuatu, mengerjakan proyek bareng bersama, itu ya pas SMA. Padahal menurut gue itu jadi salah satu wahana untuk kemudian membangun salah satu aspek mungkin walaupun nggak gede untuk membangun scientific temper itu. Tapi nggak pernah kepikiran tuh kayak jadi researcher gitu? Atau waktu itu enggak. Pas SMA enggak ya? Enggak. Baru mungkin di kuliah, jadi gue senang riset itu ketika mulai kenal dengan metodologi ilmiah gitu-gitu. Tapi menurut lu kayak lu kan pasti punya kolik orang Belanda kan? Menurut lu itu jadi setback gak sih? Atau emang sebenarnya bisa dikejar pas S1 aja atau S2 aja? Atau gimana? Apanya nih? Iya, maksudnya pengertian atas metodologi ilmiah segala macam. Menurut gua sih atau kerangka berpikir in general gitu. Kita lumayan kok. Kalau gua ya dari PTN dalam negeri kemudian ke sini, framing berpikir ilmiah dan metodologi, malah somehow gue ngerasa Indonesia itu secara metodologi jadi lebih ketat. Ketat dan lebih requirement-nya lebih banyak gitu loh. Sementara orang-orang di sini lebih slow, dan yang penting evidence satu ya udah bisa lu pakai gitu. Kayak misalnya pengalaman gue kemarin nulis policy brief kan di salah satu project. Nah, gue ngerasain gimana kita bangun argumen itu kayak jatuhnya gue nggak mau bilang otak atik sih. Kayak jatuhnya ya lo mau ngomong apa baru kemudian dicari evidence-nya. Sementara waktu dulu gue ngerjain skripsi di Indonesia itu kayak lo harus nemuin banyak dulu, kemudian lo ekstrak, kemudian menjadi satu argumen kayak gitu. Mungkin karena memang kemarin gue ngerjain projectnya lebih praktikal kali ya, jadi nggak yang seilmiah ketika gue ngerjain undergraduate thesis gue dulu. Undergraduate thesis itu tentang apa? Kok gue tau? Udah lupa. Ingat nggak? Subjective well-being. Apa tuh? Subjective well-being. Jadi kayak gue mengkonstruksi well-being komunitas adat di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang beda dengan konstruksi kesejahteraan negara. Oke. Tapi berarti dulu kualitatif ya? Kualitatif banget. Gue mainnya kualitatif. Sekarang? Sampai sekarang kualitatif. Berarti cari aman. Berarti disuruh SPSS kagak bisa nih. Gak inget lagi. Jadi emang kualitatif ya. Oke. Sekarang balik ke topik yang peluburan tadi. Menurut lu kan dari interviewnya Bang Bro juga, gue semua referensinya dari situ karena gue nggak deep research juga di sini. Gue cuman baru ngeriset sekali, terus kayak tiba-tiba dipesan sama Jokris, "Wir bikin podcast." Oke, boleh dah gue ngomongin ini. Dia selalu bilang kayak
bagaimana riset itu harus mengakomodasi kebutuhan ekonomis Indonesia gitu. Sementara menurut gua nggak gitu caranya gitu. Menurut gua sains itu lebih romantis daripada praktis gitu. Menurut gua ya. Suka kalimat sains itu lebih romantis. Sains itu romantis banget cuy. Sains itu sangat romantis menurut gue. Karena menurut gue kayak salah satu buku favorit gue namanya Letters to Young Scientist gitu. Yang bikin tuh E.O. Wilson. Jadi dia tuh seorang biologist dari University of Arizona, cuman dia nantinya pindah ke Harvard segala macam. Cuman S1-nya di University of Arizona. Oh, dan dia juga Boy Scout seperti kita. Dia juga pramuka dulunya. Anak pramuka. Trisatya dan Dasa Dharma mungkin hafal dia. Dia dulunya Boy Scout dan dia bilang kayak scientist itu payment atau grant paling besarnya tuh bukan duit, tapi fulfillment, dia bilang gitu kan. Dan fulfillment itu hanya bisa ditemukan kalau lu sayang dengan apa yang lu sedang cari gitu kan. Nah, concern gue adalah kalau emang waktu dulu gitu dikti dimasukin ke dalam BRIN segala macam dan menjadi channel pemerintah untuk menaikkan GDP or whatnot gitu, itunya yang hilang. Gue takutnya gitu. Kita balik lagi ke zaman Orde Baru seperti dulu, bahwa riset-riset nasional itu cuma pesanan pemerintah doang, bukan lahir dari curiosity para ilmuwannya gitu loh. Nah, menurut gua balik lagi ke bukunya E.O. Wilson itu, dia bilang kayak in the river ways of science, go through it and find the thing that you love, but don't hesitate to leave when you find a greater love. Anjay. Jadi lu harus baca banget cuy. Itu buku bagus banget. Pendek, cuman 200 halamanan, terus 200 halaman tapi A5 terus kecil. Itu spacingnya juga gede, jadi sebenarnya nggak panjang-panjang amat, dan itu personal gitu. Dia kayak ngobrol sama lu kayak catatan, iya, karena dia udah tua kan, bentar lagi kayak tinggal hitung hari. Dia sendiri ngakuin gitu, gue udah tua banget. Jadi ini sebenarnya pesan-pesan gue, pengalaman gue, dia bilang gitu kan. Ya, nah takutnya gue para saintis ini, para ilmuwan ini, kalau waktu itu menjadi sebuah badan litbang doang gitu, penelitian dan pengembangan, mereka nggak punya kebebasan untuk mencari the greater love gitu. Ngerti gak sih lo? Karena gue personally, gue dulu pas pertama kali masuk biologi, gue pengen bioteknologi gitu. Sementara gue sekarang ternyata neurobiologi menarik banget gitu kan. Menurut lo gimana? Apakah itu yang terjadi, atau pengalaman S1 lu misalnya, apakah itu ditanamkan atau enggak? Karena kan lu dari universitas gitu, bukan dari politeknik. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat, gue sebenarnya mencoba untuk memahami langkah pemerintah dengan statementnya Bang Bro wawancara yang lo tadi bahas, bahwa pemerintah tuh pengen sebenarnya integrated, karena selama ini kan riset itu landscape-nya ada 3 cluster lah kalau gue bilang. Ada yang di perguruan tinggi, kemudian ada di lembaga riset yang kemudian affiliated dengan negara, kayak misalnya LIPI, Batan, BPPT, kemudian ada litbang di kementerian itu kan banyak, mereka punya litbang masing-masing. Terus ada juga yang swasta, kayak misalnya di corporate atau kemudian di think tank organization kayak gitu. Nah, mereka kan semuanya doing research kan. Nah, yang gue baca dari pemerintah ini pengennya dia integrated itu sehingga dia bisa lebih bukan steering sih, apa nyebutnya? Bisa nggak ada redundant research, kemudian bisa jauh lebih produktif dan lebih inovatif yang mendorong industri. Nah, cuman yang gue nggak sepakat adalah mereka terlalu fokus kepada inovasi dan teknologi dalam hal riset ini. Akhirnya yang gue takutkan adalah mengesampingkan riset-riset yang ke social science misalnya. Betul, apalagi lo anak social science ya. Exactly. Jadi kayak misalnya ibaratnya kalau semua, kemudian ada satu lembaga, kemudian mereka bikin prioritas riset nasional, kemudian budgetnya akan terserap banyak di sana, kemudian risetnya misalnya soal inovasi kendaraan atau inovasi energi yang lebih terbarukan, tapi kemudian mereka lupa terhadap konflik
agraria misalnya, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang di masyarakat yang juga butuh di riset kayak gitu. Itu sih yang gue khawatirkan. Jadi menurut lu mereka terlalu kacamata kuda gitu dengan yang high return research doang gitu, sementara permasalahan-permasalahan Indonesia akar rumputnya tuh nggak yang emang tidak menarik secara ekonomis gitu kan. Kalau lihat framing tadi kan Bang Bro bilang harus inovasi ke industri, jadinya seakan-akan ini nggak akan ada nggak akan ya let's say pragmatical, nggak akan ada dana atau sedikit banget dana untuk scope riset-riset yang sosial gitu. Yang lebih mengurusi masalah-masalah yang tidak ada duitnya. Oke. Karena ya gue ngerti sih, kayak in one hand pemerintah berusaha untuk menaikkan karena kan dia emang orang ini kan orang ekonomi dan dia berusaha untuk fight for the cause gitu. I think his intention was good. I think his intention emang dia mencari cara sebenarnya. Gimana sih caranya untuk menaikkan riset Indonesia gitu. Dan yang dia lihat ya secara ekonomis gitu, ada supply ada demand gitu. Sementara menurut gua kayak lu harus ngelihat sistem riset itu sebagai sistem global gitu, bukan cuma di Indonesia gitu. You don't have to do everything by your own. Exactly. Right? Jadi kayak menurut gua harus ada research yang emang grassroots, yang akar rumput, yang seperti itu. Dan lu kalau mau cari ekonomis segala macam, sewa orang teknik aja menurut gue. Ya nggak sih? Emang itu tasknya orang engineer, bukan bukan sains gitu. Dan lu harus bisa membedakan orang engineer dan orang sains gitu. Orang engineer ya mereka fokus dengan ada masalah ini seperti ini gitu. Kalau orang sains lu kayak lu kayak nyelam aja, kayak lu nyelam kan belum tentu nemu apa. Tiba-tiba ada ikan pari kan ya ketimbun. Ya sebenarnya kayak ada dua gitu, ada the engineers and the scientists gitu. Engineers tugasnya itu, dan engineer tuh nggak perlu duit segitu banyak karena mereka bisa aja literature research gitu, dengan akses ke data bank yang lebih besar gitu. Mereka nggak harus nge-research semuanya by your own gitu. Dan itu yang menurut gue harus dimengerti gitu. Siklus riset yaitu kayak lu menemukan sesuatu, lu masukin ke data bank dunia gitu, kayak bukan bank dunia publikasi dunia, publikasi ilmiah dunia. Nah di situ lu bisa nyari terapan gitu. Dan itu sih yang harus difokuskan lebih lanjut gitu. Oke, kita udah hampir setengah jam anjir. Gak berasa ya. Menurut lu ada closing statement aja nggak dari lu? Concern atau apapun? Ya, concern gue sih tadi relate terhadap apa yang rangkum aja deh kalau gitu. Kayak gue ngelihat dari peleburan ini, ketakutan gue ya sebagai orang di sosial aspek itu teralienasinya riset-riset sosial yang justru sebenarnya itu dibutuhkan masyarakat dan di sekitar masyarakat, tapi kemudian pemerintah fokusnya lebih ke STEM, science, technology, dan engineering things. Kemudian yang pengen gue state lagi tadi soal pendidikan dan riset itu punya filosofi yang berbeda. Dan yang ketiga mungkin itu broad banget, dari ditaruh di satu kementerian itu akan banyak challenge dari kementerian itu sendiri, dan ada possibility kayak ya akhirnya goalnya nggak tercapai, kemudian ada kayak power abuse mungkin, kayak gitu. Oke. Menarik. Mungkin sekian aja dari gua. Paling itu sih, kayak kita harus menyadari bahwa sains itu romantis gitu, lebih dari praktis. Gue seneng. Gue baru denger itu. Sains tuh sangat romantis. Kalau lu udah jatuh cinta kayak ya udah. Yang lain tuh nggak ada duit, kagak ada value-nya lagi gitu. Mungkin itu aja dari gua. Sekian. Gue lupa closing gue harus gimana. Gue closing dulu. Segitu aja dari gua, Wira dan Faisal. See you guys in the next episode of PPI Belanda Podcast. See you guys next time. Bye-bye. Bye.